Ya, nama saya Ahmad dari Desa Pandak, Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Usaha saya ternak perkutut, ya mulai dari perkutut crossing, warna, bangkok, ya lumayan banyak lah. Ya kalau mulai peternak dulu tahun 2019 akhir 2020 lah, baru 5 tahunan. Ya alhamdulillah sudah mulai banyak pelanggan, mulai banyak anakannya. Jenis perkututnya sendiri ada perkutut Bangkok, nomor satu lah, yang fokusnya saya ke Bangkok. Ada perkutut crossing, ada perkutut warna. Kalau warna macam-macam, ada silver, Mojopahit, Cemani, putih, putih kapas, macam-macam kalau warna mas ya. Saya ternaknya ada 67 kandang, ya kalau indukan kurang lebih 60 pasang produktif. Dulu saya kan punya truk yang muat pasir apa batu, jarang libur, jadi saya pelihara burung yang ya pas hobinya dilalah itu perkutut. Jadi kasih makan kan nggak tiap hari, nggak harus tiap hari, kadang 3 hari, kadang kalau lama juga kadang pergi lama seminggu bahkan masih ada, pasti bisa ditinggal kalau perkutut. Jadi saya pikir-pikir kan dulu mungkin kalau diternak bisa menghasilkan ini kan. Terus saya coba-coba ternak, jalan. Nah begitu jalan ternaknya banyak pelanggan, tambah banyak saya nggak apa ya, kayak nyopir dulu, nyopirnya kan berangkat pagi pulang bisa malam kayak gitu, daripada nyopir di jalan terus saya tinggalkan lah. Intinya saya nggak fokus, jadinya burungnya lebih menghasilkan, jadi saya pindah ke burung. Ya kalau masalah enak atau enggak sih ada suka dukanya sendiri, cuma kalau burung kan bisa tiap hari sambil ngomong anak, sambil di rumah apa ngapain, bisa tetangga minta bantu apa masih di rumah bisa. Kalau kerja kan otomatis kita keluar ya, nggak bisa fokus. Mungkin kalau awal-awal itu kendalanya di penjodohan ya, ada yang KDRT lah istilahnya, jadi jantannya birahi, betinanya belum, kadang sampai mati juga betinanya itu. Terus ya kendala nomor satu sih di hama ya, terutama itu ada tikus, ular, itu yang bikin kadang kepingin nyerah gitu sebelum jadi kayak gini. Kalau untuk indukan yang bagus itu ya tergantung tipe irama lah. Jadi kalau kita targetnya buat burung lomba, otomatis kita cari betina yang bagus nadanya, jantannya juga yang bagus, otomatis anaknya yang diharapkan bagus. Itu pun belum tentu bagus. Tapi kalau udah dari awal indukannya jelek ya anakannya susah suruh bagus mas. Jadi kalau yang bagus aja belum tentu bisa nyetak bagus, apalagi yang jelek. Untuk penjodohan betinanya kalau udah dipilih nanti tinggal pilih jantannya. Kalau saya pribadi penjodohan itu saya betinanya masukin kandang dulu, nanti setelah 1 minggu saya kasih jantannya. Kalau jantan saya pilih yang lebih muda biasanya, kalau betinanya saya pilih yang lebih tua. Umumnya saya umur betina itu umur 1,5 tahun sampai 2 tahunan. Kalau jantan umur 1 tahun sampai 1,5 tahunan saya jodohkan gitu. Untuk waktu penjodohan sendiri saya ya antara ada yang cepet paling setengah bulan, 1 bulan sudah nelor, tapi ada juga yang kadang sampai setahun lebih bahkan baru bisa bertelur, tergantung rezeki juga lah kalau proses penjodohan itu. Perkutut sendiri itu masa pengeraman 14 hari 15 hari biasanya udah. Kalau 14-15 hari belum menetas, kemungkinan telurnya belum jadi, nggak jadi. Paling biasanya saya terawang, kalau benar-benar udah nggak jadi saya buang. Perkutut itu kalau batas umur saya belum terlalu paham ya. Cuma kalau usia perkutut yang 8 tahun itu masih produktif, masih lancar. Hitung-hitung ya setahun itu bisa menetas ya 5-8 kali menetas itu satu indukan. Tergantung rezeki. Cuma kalau 8 tahun lebih belum tahu ya, saya belum punya. Yang 8 tahun intinya 9 tahun paling tua itu masih produktif. Kalau untuk pakan saya pakainya millet itulah yang karungan itu. Karena yang bagus sebenarnya yang Golcoin atau merek lain lah. Ya intinya yang ada jamunya itu lebih bagus sebenarnya. Cuma kalau skala besar kayak saya mungkin
kemahalan, jadi saya kasih yang karungan aja. Paling buat reproduksinya biar lebih produktif saya kasih nutrisi tambahan, ada puraya, ada beras merah, ketan hitam, saya campur sendiri. Perkutut itu kayaknya burung paling irit lah, jadi makan itu cuma dihitung-hitung satu ekor burung itu kurang lebih Rp3.000 per bulan per ekor. Jadi mungkin kalau di gram itu nggak bisa lah. Belum pernah ditimbang, cuma kalau dihitung total itu satu burung kurang lebih Rp3.000. Kalau untuk perkutut 2-3 hari sekali lah saya kasih makan. Mungkin kalau air minum, kalau saya kan dari sumur, air minumnya itu kotor ganti. Kadang kalau lagi nganggur ya tiap hari ganti, kalau nggak nganggur ya 2-3 hari aja, sama kayak pakannya. Kalau untuk penyakit perkutut itu kebanyakan cacingan ya, 80%. Ya penanganannya dikasih, kalau saya itu pakai Combatrin, kalau enggak Holiday, ada di toko online Shopee. Itu kalau indikasinya cacingan, tapi rata-rata sih cacingan. Kalau nggak cacingan susah juga ditebak. Pernah juga dulu ada pas sekitar 20 pasangan, saya baru awal-awal itu kan saya ternak itu di rumah 9 pasang, saya titipkan ke temen, ada yang 5 pasang, ada yang 10 pasang, saya titip-titipkan dulunya. Karena kalau semuanya saya kerepotan juga sih dulu, nggak keurus. Dulu itu awal mulanya saya bikin kandang itu, terus diambil burungnya, saya ambil yang saya titipkan itu ke teman. Itu ada ya kayak bulan-bulan Oktober, November, Desember biasanya itu hujan, curah hujannya tinggi, burungnya pada sakit, lesu, banyak yang mati, terutama piyik-piyik itu sempet ya kepingin menyerah juga dulu. Cuman lama-lama kan tahulah cara mengatasinya, itu nanti berjalannya waktu nanti tahu sendiri kalau itu caranya. Untuk motivasinya sendiri itu ada dukungan dari teman-teman senior, terutama dikasih tahu metodenya, caranya menangani perkutut yang kurang fit, dikasih nutrisi tambahan, saya di sharing-sharing lah ke sesama peternak juga. Terus ya intinya hobi Mas, jadi mau nyerah pun pasti punya burung tetap. Jadi motivasinya ya hobi sendiri itu. Kontes perkutut ada lokal, ada kelas gacoran bebas, ada kelas, ada yang hanging Bangkok. Tapi kalau saya pribadi sih belum terjun ke lapangan, cuman paling burungnya sudah masuk lah, tapi di bawah temen. Kalau saya sendiri waktunya terutama belum bisa ke lapangan, tapi nyetaknya burung lapangan juga. Untuk ukuran kandang ternak perkutut itu beda-beda ya, intinya kalau yang saya pakai standarnya tingginya 90, lebar ya tergantung besi juga, kadang 50, ada yang 60, 70. Kalau panjang juga 50, 70, rata-rata sih 60, 70 lah. Kalau satu kandang otomatis 2 burung, kan jantan 1, betina 1. Cuma kadang kan ada yang ya kayak ini belum siap digantung, jadi saya kasih kandang kadang ya sampai 4-5 ekor dijadiin satu. Yang penting burungnya nggak galak kayak gitu. Burung siap digantung, intinya ya burung fit, burung mau bunyi ya siap digantung lah. Untuk piyik mungkin paling cepat kan 40-45 hari baru mengeluarkan suara lah. Itu aja masih kecil. Kalau untuk Bangkok sendiri kan itu ada usia-usia yang rubahnya jauh kayak gitu. Jadi piyiknya bunyinya dari suara A bisa nanti remaja atau dewasa jadinya suara Z, jadi nggak bisa ketebak lah. Itu kan mau dijual pas posisi suara belum bagus kan sayang, jadi kadang ditunggu kayak gitu biar harganya bisa naik. Kalau tipe suara ya ada sih, ada suara besar, ada suara sedang, suara kecil, ada yang nyowong istilahnya lah, ada yang ngintro, kalau istilah crossing ada lagi yang irama atau yang
kenceng, yang speednya rapet, yang paling dicari otomatis yang suaranya paling merdu, terutama Bangkok lah. Ya nomor satu, yang harga jualnya tinggi itu yang ya pokoknya yang suaranya bagus lah. Tapi kalau untuk yang paling dicari itu beda-beda sih. Soalnya setiap burung pasti suaranya beda. Nah, selera orang itu kan beda-beda. Jadi patokannya sih ya nggak bisa jadi satu macam, harus si A bilang bagus, si B bilang bagus, nggak tentu. Jadi bagus itu tergantung burungnya dan penghobinya sendiri. Prospek kedepannya sih kalau menurut saya sih masih bagus ya pasaran burung perkutut. Apalagi kalau sekarang anak-anak muda sudah pada nggak gengsi lah melihara perkutut. Saya juga masih muda, dan untuk zaman dulu kan pasaran perkutut cuma orang-orang tua lah. Orang anak muda itu jarang, kadang ada yang nggak boleh sama orang tua. Kalau sekarang kan udah merakyat, anak sekolah aja sekarang udah melihara perkutut. Jadi ke depan kemungkinan bisa tambah ramai peminat perkutut sendiri. Pasaran harga perkutut tergantung kualitas ya, antara kalau harga beda-beda. Kalau saya sendiri antara 50.000 sampai ya 1 juta 2 juta lah ada, tergantung kualitas burung tersebut sendiri. Kalau yang mahal ya yang masuk kriteria lomba lah, yang Bangkok terutama. Kalau saya fokusnya ke Bangkok. Tapi kalau untuk perkutut warna, putih kapas mungkin ya yang harga jualnya paling tinggi. Kalau crossing ya standar lah, menyesuaikan. Untuk penjualan saya ya berjalannya waktu kan ada penggemar datang, terus bawa tetangganya ikut nyari. Nah, nanti ketok tular istilahnya lah. Jadi tetangganya ikut nyari juga, dibawa ke sini. Lama-lama ya banyak pelanggan, terus ada posting-posting juga di Facebook. Ya itu pelanggannya jadi luas, tambah luas lah. Luar kotaan juga. Kalau pelanggan ya ada yang dari ya untuk yang paling jauh sih paling Palembang, Bali mungkin. Kalau di area Jawa sendiri nggak keluar pulau, yang mungkin Surabaya, Jakarta, Bandung. Banyak sih kalau luar daerah itu banyak. Itu di grup Facebook kan luas, satu Indonesia bisa lihat lah kalau untuk komunitas perkutut di Facebook itu. Pengiriman saya memakai, kalau yang terjangkau di area Jawa sendiri kan pakai kereta rata-rata, ongkirnya lebih murah. Kalau untuk keluar daerah, keluar pulau mungkin pakai bis saya seringnya. Mungkin yang jauh dari stasiun pakai bis juga walaupun masih di Jawa. Kalau kendala pas pengiriman ya pernah ada, cuma saya tergantung harganya juga. Kita jadi kasih harga garansi, terus ada harga non garansi. Jadi ya alhamdulillah sih nggak pernah sampai mati di jalan atau gimana. Cuman pernah sekali itu kirim ke Purwakarta dulu, habis lebaran itu kan masih padat mungkin ya, lewat kereta api. Mereka biasanya kan 1 hari sampai 3 hari 2 malam. Alhamdulillah burungnya masih aman, selamat di sana. Sempet deg-degan juga dulu, itu agak lumayan harganya soalnya. Khususnya untuk pemula-pemula yang kepingin breeding ternak perkutut ya usahakan beli perkutut yang ya lebih mahal dikit lah, nggak apa-apa, daripada kita cari yang murah terus kita hasilkan anakannya udah makannya sama aja, ternyata anakannya jelek-jelek, kan kita sendiri yang ngusir pelanggan sama dengan kan. Jadi untuk yang pemula usahakan ya yang minimal ya yang disukai banyak orang, tipe suaranya lah. Jadi untuk perkutut kan ya kalau murah belum tentu jelek, tapi kalau untuk burung jelek pasti murah. Kalau burung mahal belum pasti bagus, kalau burung bagus pasti mahal. Jadi usahakan ya cari yang udah tentu bagus kalau buat indukan, terutama anak-anak muda, terutama yang ya kalau yang udah hobi perkutut sih pesan saya yang penting sabar, telaten, jangan dianggap instan langsung jadi. Jadi harus sabar lah intinya lah. Ada yang setahun baru jadi, baru bertelur, ada kalau rezekinya bagus kan sebulan, setengah bulan bahkan udah bisa bertelur, itu bagus. Yang penting jangan mudah menyerah lah.
Biasanya kan kalau anak-anak muda itu baru sebulan 2 bulan udah, aduh lama banget belum jadi-jadi gitu. Untuk tambahan, untuk mungkin burung perkutut kan ibaratnya burung koloni. Jadi kalau mau ternak, usahakan jangan satu pasang, bisa 2, 3, tambah banyak tambah bagus lah. Itu burungnya biasanya lebih cepat bertelur kalau gitu. Perkutut kan banyak mitosnya, yang kadang anak muda nggak boleh, ya intinya mistik lah, nggak boleh melihara atau gimana, ada yang burung nggak boleh dipelihara. Kalau saya pribadi sih, saya anggap burung perkutut itu semuanya bawa rezeki masing-masing lah. Saya nggak ada perlakuan khusus untuk burung perkutut, apalagi kalau ada penghobi yang, kan hobi masing-masing ya. Kalau saya penghobi suara, ada yang penghobi katuranggan. Untuk katuranggan punya 1-2, tapi saya nggak fokuskan ke katuranggan. Mungkin kan ada yang perkutut jadi ular, ya saya nggak pernah sih. Pernah, tapi di perut ularnya ada perkututnya paling. Untuk penjinakan perkutut, ya kalau udah ternak kan, di peternakan kan kita sering interaksi lah sama burungnya, sering pantau pas kasih makan, jadi nggak terlalu giras kayak burung lokal alam, kan beda. Kalau lokal alam mungkin giras banget. Tuh kalau penjinakan sendiri saya paling dimandiin, habis dimandi terus ya kasih nutrisi tambahan lah, ada vitamin beli di toko banyak, atau dikasih vitamin yang ada di dapur juga banyak, ada terutama kencur, kacang hijau. Intinya kita harus ulet, sabar. Kalau ingin menghasilkan yang bagus, jangan mudah menyerah intinya. Terima kasih buat teman-teman semua. Kalau ada salah, mohon maaf, saya sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like di YouTube kita, Mitra Usaha. Semoga kedepannya makin sukses. Untuk yang teman-teman mau pesan burung, saya juga siap kirim-kirim luar pulau, luar kota, siap. Tinggal kita rembukan harga aja. Untuk nomor HP-nya di 085 227 206 360. Nama peternaknya Lokajaya PF. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.